Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Rabu 22 Juli 2020. Kalian akan ditemani oleh Bu Luki. Tetap di tema 1 hidup rukun dengan muatan PPKN mengenai hubungan antara simbol dengan sila-sila Pancasila. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Akan belajar apakah kita hari ini, Bu Luki? Ya, kita akan belajar mengenai sikap pengamalan Pancasila ketika sedang bermain. Semuanya pasti suka sekali bermain. Tapi, sudahkah kalian menerapkan sikap-sikap Pancasila ketika bermain? Berikut adalah contoh sikap yang dapat kalian terapkan ketika bermain. Ups, sebelum ke materi, di sini ada cuplikan materi sebelumnya. Ada teks Pancasila. Ada 5 sila dan diikuti 5 simbol. Sila pertama dengan simbol bintang. Sila kedua dengan simbol rantai. Sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Sila keempat dengan simbol banteng. Dan yang terakhir, sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Diperhatikan dan diingat ya anak-anak. Bismillah, kita menuju ke materi. Yang pertama, contoh sikap sila pertama dengan simbol bintang. Sikap yang mencerminkan sila pertama ketika sedang bermain. Beribadah tepat waktu meski di sela-sela bermain. Jadi, ketika kalian sedang sibuk dan asyik bermain, lalu kalian mendengar suara azan, apa yang kalian lakukan? Ya, berhenti dan menyegerakan sholat. Setelah sholat, baru kita lakukan lagi bermain. Berikutnya, ketika punya teman yang berbeda agama dan kita sedang bermain, lalu mereka meminta izin untuk beribadah, berikan izin dan kesempatan kepada teman kalian untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Setelah selesai mereka beribadah, kita bisa bermain kembali. Berikutnya, sila yang kedua dengan simbol rantai. Sikap yang mencerminkan sila kedua ketika sedang bermain. Yang pertama adalah menolong teman ketika sedang kesusahan saat bermain. Misalkan kalian sedang asyik bermain sepeda, lalu tiba-tiba ada temanmu yang terjatuh. Segera tolong mereka, bukan malah menertawakan. Contoh yang kedua, berbagi makanan ketika sedang bermain. Apabila sedang asyik bermain, lalu kamu tiba-tiba membawa makanan, maka berbagilah kepada teman-temanmu. Tidak boleh pelit ya anak-anak. Selanjutnya, sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Sikap ketika bermain yang menunjukkan sila ketiga, yaitu menghindari perselisihan atau bertengkar ketika bermain. Siapa yang di sini suka bertengkar ketika bermain? Nah, mulai sekarang hindari bertengkar dan berselisih paham ketika bermain ya anak-anak. Contoh berikutnya, bermain bersama tanpa membedakan suku dan budaya. Meskipun berbeda agama, berbeda ras, berbeda warna kulit, kita tidak boleh membeda-bedakan.
Karena di mata Tuhan, kita semuanya sama. Perbedaan itu adalah sumber keindahan. Berikutnya, sila keempat dengan simbol kepala banteng. Berikut contoh sikap sila keempat ketika bermain. Berdiskusi bersama saat menentukan permainan. Tidak boleh memaksakan kehendak. Aku ingin bermain ini. Pokoknya ini. Itu tidak boleh ya anak-anak. Suara yang terbanyak disetujui, itu yang harus kita terima. Sama halnya pemilihan ketua tim. Misalkan bermain bola basket atau bola voli, kan membutuhkan ketua. Nah, dalam menentukan ketua, suara terbanyak itu juga yang harus kita terima. Ingat, pada sila keempat, kuncinya kita tidak boleh memaksakan kehendak dan menerima hasil keputusan. Yang terakhir, sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Contoh sikap sila kelima ketika sedang bermain. Yang pertama adalah pandai berbagi waktu antara bermain dan belajar. Jangan sampai ayah dan bunda marah-marah karena kita lupa waktu, kapan belajar dan kapan menyudahi bermain. Ingat ya. Contoh yang kedua, santun meminta izin saat akan menggunakan media bermain. Demikian adalah contoh sikap yang bisa kamu terapkan ketika bermain. Mulai dari sekarang harus diperhatikan ya anak-anakku. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung materi. Bagi siapa yang masih kurang paham, bisa disimak kembali ya anak-anakku. Sebelum berpisah, seperti biasa, Bu Luki berikan tugas untuk kalian. Tugasnya ada di buku kitab kalian. Simak baik-baik tugasnya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bu Luki. Kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terpenting, kejujuran adalah hal yang terpenting. Terima kasih banyak kalian sudah mau mendengarkan dan menyimak materi yang Bu Luki sampaikan. Tetap semangat, selalu tersenyum, dan jangan lupa bersyukur. Demikian pelajaran hari ini yang Bu Luki sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku. Bye-bye.